Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Semoga kita semua sehat selalu. Kali ini banyak pertanyaan datang tentang apa itu NATO dan apa peran NATO dan kemudian berhubungan dengan konflik perang di Ukraina sekarang ini. Nah, NATO adalah sebuah aliansi pertahanan yang menggabungkan negara-negara di Atlantik Utara. Jadi ini adalah organisasi atau aliansi pertahanan yang lahir setelah Perang Dunia Kedua yang dimotori oleh 12 negara. Awalnya ada 12 negara yaitu Inggris, Prancis, kemudian negara-negara Benelux, Belgia, Nederland, dan sebagainya. Lalu kemudian ditambah juga Portugal, Italia, dan sebagainya. Dan kemudian di Amerika Utara, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Nah, inilah cikal bakal dari aliansi pertahanan Atlantik Utara yang kemudian mengembangkan keanggotaannya menjadi sekarang ini 30 negara. Meliputi negara-negara Eropa Barat, ditambah lagi negara-negara yang mantan satelit Uni Soviet, yaitu negara-negara yang masuk dalam Pakta Warsawa dahulu, yang sekarang itu termasuk, misalnya yang sekarang masuk dalam NATO, itu termasuk Cekoslowakia, Bulgaria, Hungaria, ya, negara-negara Baltik seperti Estonia, lalu kemudian Turki juga masuk dalam bagian dari NATO. Yunani dan sebagainya. Nah, sehingga sekarang ini jumlahnya 30 dan terus mempertimbangkan untuk melebarkan sayap lagi. Sekarang ini yang sedang dalam pertimbangan untuk dimasukkan ke dalam NATO, belum diterima tapi sedang dipertimbangkan adalah termasuk Georgia, mantan Uni Soviet, Ukraina ini juga yang jadi persoalan dengan Rusia sekarang ini, serta ada 2 negara lain lagi yang sedang dipertimbangkan. Nah, NATO adalah aliansi pertahanan yang menjadi dulu adalah salah satu pihak yang berseteru dalam konteks Perang Dingin. Perang Dingin itu adalah sebuah ketegangan yang mengarah ke arah perang tapi tidak sampai jadi. Yang persaingan antara Pakta NATO dengan Pakta Warsawa yang dimotori Uni Soviet. Tetapi kemudian Uni Soviet ini runtuh, jatuh, Pakta Warsawa juga bubar. Bahkan sekarang anggota-anggota Pakta Warsawa itu kemudian sekarang menjadi bagian dari NATO seperti Cekoslowakia, Hungaria, Bulgaria, negara-negara Baltik. Sehingga memang makin lama Rusia menjadi terpojok sendirian. Ya, karena dulu yang menjadi anggota-anggota Pakta Warsawa malah sekarang menjadi bagian dari NATO. Perang dingin sebenarnya sudah tidak ada lagi. Karena keruntuhan Uni Soviet, kalau ada perang dingin kan ada 2 pihak yang sedang berseteru, tetapi dibilang dingin karena tidak langsung berperang, tapi menggunakan proksi-proksi seperti misalnya proksi-proksi perang di Kuba, proksi perang di Amerika Latin, proksi perang terjadi di Afrika, jadi negara-negara atau di Timur Tengah, sehingga masing-masing pihak mendukung salah satu pihak dalam proksi-proksi perang yang terjadi di berbagai macam belahan dunia, tapi mereka sendiri tidak langsung berperang. Itulah sebabnya dinamakan Perang Dingin. Perang dingin, sebenarnya tidak dingin benar. Nah, tapi dengan kejatuhan atau keruntuhan Uni Soviet, maka memang awalnya ada yang mengatakan untuk apa lagi ada NATO? Toh lawannya sudah tidak ada. Walaupun kemudian yang terjadi adalah tampaknya arahnya perang dingin ke arah vis-a-vis atau berhadapan-hadapan dengan Cina. Jadi NATO sebagai sebuah aliansi pertahanan berhadapan sekarang ini ada semacam perang dingin dengan Cina. Nah, walaupun ini juga sebuah cerita yang lain lagi.
walaupun perang dingin dengan Cina ini mungkin arahnya ke sana, walaupun kita masih juga ada perdebatan. Tiba-tiba muncul lagi perang Rusia dengan Ukraina. Dan bagi NATO, invasi Rusia ke Ukraina seakan-akan memperlihatkan usaha Putin menghidupkan kembali satelit-satelit Uni Soviet dulu yang kemudian menjadi satelit Rusia berhadapan lagi dengan NATO. Yang menyebabkan NATO sekarang ini justru memberikan lagi alasan bagaimana NATO tetap harus dipertahankan. Bahkan anggaran belanja persenjataan NATO yang tadinya sudah menurun karena nggak ada musuhnya tuh pada dasarnya. Sekarang justru meningkat lagi karena ancaman dari Rusia yang menginvasi Ukraina dan juga kemungkinan ancaman dengan Cina. Nah, ini yang kemudian tampaknya akan membuat NATO semakin berperan dalam arti peningkatan anggaran belanja, peningkatan aktivitas pertahanan, dan lebih aktif lagi untuk mungkin melebarkan sayapnya. Sekarang ini termasuk misalnya juga ke negara-negara yang mantan satelit-satelit Uni Soviet lainnya. Sehingga fakta pertahanan NATO yang dulu dianggap lagi tidak relevan, bahkan oleh Presiden Trump sebelumnya dianggap sudah tidak lagi relevan, sekarang menjadi sangat relevan lagi. Nah, sebenarnya bukan hanya NATO yang merupakan aliansi-aliansi pertahanan. Ada beberapa lagi aliansi-aliansi pertahanan di dunia yang bisa bersifat bilateral, bisa juga bersifat beberapa negara untuk melakukan aliansi-aliansi pertahanan. Salah satu hal strategis dari NATO adalah adanya artikel 5 dari Fakta Pertahanan tersebut yang menyatakan bahwa serangan terhadap satu negara sama dengan serangan terhadap seluruh negara. Nah, inilah salah satu daya tarik kenapa banyak negara di Eropa ingin masuk menjadi anggota NATO. Karena itu tadi, serangan terhadap satu negara dianggap sebagai serangan terhadap negara lain, anggota NATO. Artinya setiap anggota NATO wajib untuk membantu negara anggota NATO yang lain jika ada serangan terhadap salah satu anggota NATO. Maka memang negara-negara, terutama negara-negara kecil yang merasa terancam dengan tetangganya yang besar, Rusia misalnya, itulah sebabnya Ukraina ingin sekali menjadi anggota NATO. Itulah sebabnya mantan-mantan satelit Uni Soviet yang khawatir kalau negara besar tetangganya itu ada seperti Polandia misalnya, di antara Polandia dengan Rusia kan tinggal Ukraina. Hungaria juga begitu, Moldova juga begitu. Semua pengen menjadi anggota NATO. Nah, itulah keuntungan menjadi bagian dari fakta pertahanan. Walaupun orang juga bisa mengatakan begini, ada juga ruginya. Yaitu kalau satu negara lain perang, anggota NATO nih, kita juga harus ikut perang di situ. Tapi begitulah konsekuensi menjadi anggota fakta pertahanan. Di tetangga kita misalnya, kalau kita lihat di Asia Tenggara, sebenarnya ada juga fakta pertahanan, yaitu fakta pertahanan 5 negara antara Malaysia, Singapura, New Zealand, Australia, dan Inggris. Jadi ini di sekitar kita juga sebenarnya ada fakta pertahanan menyangkut 5 negara. Lalu kemudian belakangan ada lagi yang namanya AUKUS. AUKUS ini adalah fakta pertahanan 3 negara, yaitu Australia, United Kingdom, dan United States. Jadi Australia, Inggris, dan Amerika Serikat. Ini tampaknya adalah fakta pertahanan yang menyangkut ancaman atau kemungkinan ancaman dari Cina, dari utara, Cina. Kalau yang tadi 5 negara itu kan Singapura, Malaysia, New Zealand juga menyangkut dari utara, tapi juga di situ ada Indonesia yang pernah yang
pernah memberikan ancaman dengan ganyang Malaysia, dan ini menyangkut Singapura dan Australia. Memang negara-negara yang merasa lebih kecil dibandingkan tetangganya yang besar selalu berusaha untuk membentuk aliansi pertahanan bersama negara lain yang bisa membantu mereka. Itu yang terjadi di negara-negara di Eropa, begitu juga negara Asia Tenggara dan di belahan dunia lainnya. Bagi kita Indonesia, politik kita adalah politik bebas aktif. Kita non-blok. Itulah sebabnya ketika Perang Dingin kita tidak menjadi bagian, Indonesia tidak menjadi bagian dari blok Barat, NATO, tidak juga menjadi bagian dari blok Warsawa, Uni Soviet. Kita adalah non-blok bersama-sama dengan pentolannya pada waktu itu adalah India, Yugoslavia. Kita mempertahankan politik bebas aktif. Tidak masuk blok mana-mana. Tidak terkait, tidak ada, Indonesia tidak menjadi bagian dari fakta pertahanan manapun. Kalau Anda bertanya, untung mana menjadi anggota fakta pertahanan dengan negara lain atau menjadi non-blok dan politik bebas aktif? Ya masing-masing ada untung ruginya. Menjadi blok pertahanan, menjadi bagian dari blok pertahanan atau aliansi pertahanan memang membuat kita, kalau terjadi serangan terhadap negara kita, ada negara lain yang punya kewajiban membantu kita. Negatifnya adalah kalau negara lain perang, kita pun harus membelanya. Itu kalau aliansi pertahanan begitu. Kalau kita non-blok dan bebas aktif, keuntungannya adalah kita tidak perlu ikut perang orang lain. Kita tidak perlu diwajibkan membela negara lain ketika dia perang dengan negara lain. Kita adalah kita sendiri, kepentingan kita sendiri, rakyat kita sendiri. Cuma memang negatifnya adalah kalau kita diserang oleh musuh, tidak ada negara lain yang wajib membela kita. Kita harus bisa mempertahankan kedaulatan negara kita sendirian. Nah itulah biasanya memang negara-negara yang punya tekad semacam itu karena negaranya merasa mampu untuk mempertahankan kedaulatan sendiri. Negaranya cukup besar. Indonesia cukup besar, negara dengan 270 juta penduduk. Kalau Ukraina cuma 40 juta. Mudah diserang, tapi 270 juta penduduk susah untuk diserang dan diduduki sekian lama. Itulah sebabnya bagi kita politik non-blok, politik bebas aktif adalah prinsip dasar dari posisi Indonesia di dalam percaturan politik global. Paling tidak pada dalam the foreseeable future, masa depan yang bisa kita pikirkan, Indonesia rasanya akan tetap berada pada garis non-blok dan bebas aktif ketimbang masuk di dalam aliansi-aliansi pertahanan. Kita tidak tahu kalau terjadi perubahan-perubahan dalam percaturan politik dunia nantinya pada masa depan, tapi sampai sekarang rasanya politik bebas aktif dan non-blok tetap menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita tetap sehat selalu.